pejuang bahasa Inggris. Kembali lagi bersama saya di channel Magenta English Course. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang phrase dan jenis-jenis daripada phrase atau kinds of phrase. Oke, di video sebelumnya saya pernah membahas tentang phrase ini. Jadi phrase adalah rangkaian kata yang bermakna dan tidak berpola subjek verb. Kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis daripada phrase. Jenis-jenis phrase atau frase itu banyak sekali, yakni seperti noun phrase, verb phrase, adjective phrase, dan banyak lagi. Dan tentunya saya akan bahas satu persatu di channel ini. Oke, sebelum ke pembahasan, silakan subscribe dulu channel ini, karena di channel ini akan banyak membahas tentang bahasa Inggris. Oke, 3, 2, 1, let's go! Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Di sini yang telah saya sediakan tentang jenis-jenis daripada phrase, yakni kinds of phrase. Oke, yang pertama adalah noun phrase. Noun phrase, noun phrase. Kalau dilihat dari segi definisinya, di sini adalah frase yang inti atau headnya berupa noun. Noun adalah kata benda. Kalau inti atau headnya di sini maksudnya adalah yang diterangkan atau yang dijelaskan. Kita lihat dulu di sini ada vola, ada M, ada H. H inilah yang dimaksud dengan head atau inti yang diterangkan atau yang dijelaskan. Oke. Nah, selanjutnya di sini huruf M. Huruf M ini maksudnya adalah modifier. Modifier sebagai penjelas atau yang menjelaskan. Jadi, modifier ini adalah menjelaskan si head ini. Dan head ini dijelaskan oleh atau diterangkan oleh si modifier atau huruf M ini. Supaya lebih jelas, kita langsung saja melihat contoh di bawah ini. Oke, yang pertama di sini gadis cantik. Oke, gadis cantik. Yang kedua, toko buku. Yang ketiga, rumah tua. Dan perlu saya ingatkan bahwasanya di sini tidak ada subjek verb. Tetapi biar lebih terbiasa ketika teman-teman mengerjakan soal TOEFL atau sejenisnya, ya TOEFL, grammar dan yang lain-lain, tentu teman-teman harus memahami langkah-langkah menentukan rangkaian kata. Jadi di sini perlu teman-teman tahu bahwasanya langkah-langkah daripada menentukan rangkaian kata. Langkah-langkah menentukan rangkaian kata yang pertama adalah teman-teman harus mencari kata kerja terlebih dahulu, yakni verb. Oke, kalau teman-teman sudah menemukan kata kerja atau verb, selanjutnya harus mencari subjek. Yang mana kira-kira yang bisa dijadikan sebagai subjek. Kalau tidak ada subjeknya, berarti itu bukan kata kerja. Oke, jadi kalau ada kata kerja, pasti ada subjeknya. Oke, kita langsung saja bahas contoh dari nomor 1, yakni gadis cantik. Tentu langkah pertama kita harus cari kata kerja terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kemungkinan besar semua ini adalah contoh-contoh daripada frase atau phrase. Kalau dia phrase, kita tentukan head dan modifiernya. Nah, di sini kira-kira gadis cantik yang mana jadi head, yang mana jadi modifier, atau yang mana yang diterangkan, yang mana yang menerangkan. Oke, apakah gadis, apakah cantik? Oke, di sini saya pakai atau menggunakan kamus Oxford, guys, untuk mencari kelas-kelas daripada kata. Nah, cara menentukan hal ini, kita harus mencari kelas-kelas daripada kata dan mengetahui pola daripada non phrase.
Oke, di sini adalah sebagai head, yakni gadis. Oke, saya tandai saja biar mudah kita memahaminya. Oke, sebagai headnya adalah gadis. Oke, berarti modifier di sini adalah atau yang menerangkan adalah cantik. Ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui pola daripada noun phrase dan mana head, mana yang diterangkan dan yang mana yang menerangkan, itu artinya kita mudah menyusun atau menerjemah. Jadi, gadis cantik bahasa Inggrisnya adalah di sini beautiful girl, bukan girl beautiful. Oke, lagi sekali di sini adalah bahasa Inggrisnya bukan girl beautiful, karena di sini adalah ini sebagai head. Oke, ini modifier. Nah, jadi girl ini diterangkan oleh beautiful. Karena girl ini adalah kita harus mencari kelas katanya. Girl kelas katanya benda atau noun. Nah, kalau beautiful di sini adalah kelas kata adjektif. Oke, adjektif. Karena adjektif atau tugas daripada adjektif adalah menerangkan atau menjelaskan kata benda. Maka di sini semuanya beautiful girl ini dimaksud atau yang dinamakan rangkaian noun phrase yang disingkat dengan NP. Oke, yang disingkat dengan NP. Selanjutnya nomor 2, yakni toko buku. Toko buku. Yakni caranya sama seperti nomor 1, yakni gadis cantik. Kita harus menentukan head modifiernya terlebih dahulu. Nah, di sini kira-kira yang mana yang bisa dijadikan head atau yang diterangkan atau yang mana yang bisa dijadikan modifier yang menjelaskan atau yang bertugas sebagai penjelas. Apakah toko, apakah buku. Oke, di sini yang dijadikan atau yang bisa dijadikan sebagai headnya adalah toko. Oke, jadi ini sebagai head, berarti buku ini sebagai modifier atau sebagai penjelas. Oke. Nah, selanjutnya toko buku. Toko buku. Nah, ini sama-sama kata benda atau kelas katanya adalah noun. Oke, berarti yang ini buku kelas katanya noun dan ini juga kelas katanya noun. Oke, ini sama-sama benda. Nah, benda, noun, bisakah menjelaskan kata benda? Atau noun bolehkah menerangkan noun? Nah, jadi, kalau noun menerangkan atau menjelaskan noun sendiri, maka benda yang di sini atau noun yang di sini bisa dijadikan adjektif atau bisa menjelaskan noun. Karena kalau noun yang difungsikan sebagai modifier atau penjelaskan kata benda, maka ia atau dia yang dimaksud dengan noun ajang. Dan di sini pola daripada noun phrase adalah modifiernya duluan atau M-nya duluan baru head-nya atau H-nya. Berarti toko buku ini harus dibalik. Oke, lagi sekali toko buku ini harus dibalik. Bukunya duluan, ya, bukunya duluan, baru tokonya. Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya? Oke, bahasa Inggrisnya adalah seperti ini guys, yakni bookstore, ya. Apa? Bookstore. Karena bookstore, store dia sebagai head. Oke, lagi sekali store ini adalah headnya atau yang diterangkan, ya.
Dan book ini sebagai modifier. Dan ini store sama book, dia sama-sama kelas katanya adalah noun. Dan di sini juga kelas katanya adalah noun. Dan di book atau di buku ini kelas katanya adalah noun atau benda. Dia adalah sebagai atau dinamakan noun adjunct. Karena kalau kata benda atau noun yang difungsikan sebagai modifier yang bisa menjelaskan noun, dia dinamakan noun adjunct. Maka bookstore ini adalah yang dinamakan rangkaian noun phrase. Oke? Yang biasanya di sini saya singkat dengan NP, ya, NP, yakni noun phrase. Oke, selanjutnya nomor 3, yakni rumah tua. Rumah tua caranya sama seperti Gadis Cantik dan toko buku. Kita harus menentukan head dan modifiernya. Kira-kira di sini yang mana yang bisa dijadikan head atau yang diterangkan dan yang mana sebagai modifier sebagai penjelas? Apakah rumah? Apakah tua? Nah, di sini berhubung rumah adalah kata benda, maka rumah ini sebagai headnya atau yang diterangkan. Oke, berarti ini sebagai head. Oke. Ini modifiernya. Oke, ini head, ini modifier. Rumah tua. Jadi sesuai dengan pola noun phrase adalah ini harus dibalik. Modifiernya duluan, baru headnya. Berarti ini tua, ini rumah. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya adalah seperti ini, yakni old house. Old house atau old house di sini adalah house tadi sebagai headnya, oke, yang diterangkan, dan old ini adalah sebagai modifier. House kelas katanya adalah benda, dan old kelas katanya adalah adjektif atau kata sifat. Jadi old house ini adalah rangkaian noun phrase. Oke? Lagi sekali, old house ini adalah rangkaian noun phrase yang biasanya saya singkat dengan NP. Oke guys, inilah pembahasan tentang noun phrase atau the components of language, yakni tentang frase atau phrase. Dan tunggu video selanjutnya atau materi selanjutnya di channel Magenta English Course.